Assalamualaikum. Iya, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, Bu, saya Eva, ahli gizi yang dinas di sini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Bu Wati. Oh, oke, Bu Wati. Kalau boleh tahu, Ibu ada keperluan apa datang ke sini ya, Bu? Saya kesini disuruh oleh dokter untuk konsultasi tentang gizi. Oh, baiklah, Bu. Kalau boleh tahu, ada surat rujukan dari dokternya, Bu? Boleh saya minta? Ya, boleh. Ya. Baik, Bu, dari hasil rujukan dari dokter, Ibu didiagnosa medis mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Apakah Ibu tahu hipertensi apa? Ya Bu, darah tinggi ya kalau nggak salah. Iya, Bu, benar. Hipertensi itu darah di atas normal atau di atas 120/80. Maaf, Bu, sebelumnya konseling ini akan menyita waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak. Oke, Bu, baik. Di sini nanti kita akan mencari pemecah masalah gizi yang dialami oleh Ibu. Baik Mbak. Berdasarkan hasil surat rujukan yang diberi dokter, di sini BB Ibu 60, tinggi badan Ibu 165, IMT Ibu 22,03 kg/m². Benar, apakah usia Ibu 40 tahun? Iya Mbak, benar. Oke. Dan di sini ada hasil pengukuran tekanan darah Ibu yaitu 180/100, dan di mana tekanan darah Ibu tinggi. Bu, di sini saya mau tahu di rumah Ibu biasanya mengonsumsi apa saja. Ibu bisa sebutkan dari nasi, lauk pauk, sayuran, dan buahnya, Bu. Kalau di rumah saya sering makan nasi sama oseng-oseng, sama ikan asin dan tempe goreng. Saya juga masak sop, wortel dan bening bayam, tetapi kurang senang jadi saya jarang memasak yang berkuah-kuah. Saya juga memasak yang berasa gitu Mbak, jadi saya lebihkan garam dan saya tambahkan masako. Kalau buah-buahan saya suka dengan semua buah, tapi jarang makan, hanya kalau bersedia di rumah. Baik, Bu, kalau garamnya biasanya Ibu berapa takarannya ya, Bu? Kalau garam ya Mbak, memang saya suka asin, jadi kalau masak saya kasih 4 atau lebih sendok makan biasa atau setengah dari kemasan Mbak. Itu masakannya ya, Bu ya. Ya, Kalau untuk cemilannya Ibu biasanya mengonsumsi apa ya, Bu? saya jarang mie Mbak, kadang seminggu 3 kali. Saya membuat roti kalau lagi pingin, seperti roti bolu, kue kering, pokoknya roti atau kue gitu. Baik, Bu, kalau boleh tahu apakah keluarga Ibu ada yang mempunyai penyakit hipertensi atau darah tinggi? Tidak ada Mbak. Baik, Bu, setelah mendengar penjelasan Ibu tersebut, Ibu kelebihan asupan natrium ya, Bu, yang berasal dari konsumsi garam dan yang berlebih dan penyedap rasa. Selain itu, Ibu juga membuat roti atau kue di mana dalam pembuatan roti itu pasti Ibu menggunakan baking soda. Oleh karena itu, tekanan darah Ibu tinggi disebabkan kadar natrium yang tinggi ya, Bu. Dan natrium yang berlebih membuat darah Ibu menjadi lebih kental, sehingga darah dipompa atau ditekan lebih kuat yang menyebabkan tekanan darah Ibu naik. Baik, Bu, dan saya anjurkan Ibu untuk menjalani diet rendah garam ya, Bu ya. Diet rendah garam itu pengaturan makanan dengan pembatasan pemberian natrium yang berasal dari bahan makanan, garam dapur, baking soda, dan makanan yang diawetkan dengan garam ya, Bu. Jadi konseling ini kita akan mendiskusikan perubahan pola makan, mengikuti anjuran makanan
yang tidak boleh dan boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk seseorang menjalani diet ini ya Bu. Di sini ada leafletnya, bisa Ibu baca, dan saya berharap Ibu bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini ya Bu. Baik Bu, jadi mulai hari ini Ibu harus berusaha untuk mengurangi penggunaan garam dan penyedap rasanya ya Bu. Dan juga untuk cemilannya, Ibu bisa menggantinya dengan buah yang rendah natriumnya. Selain itu, di sini juga ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan untuk penderita hipertensi ya Bu. Sehingga Ibu bisa memilih makanan kesukaannya yang ada di sekitar rumah Ibu. Ya Mbak, saya akan berusaha untuk mengurangi garam dan penyedap rasanya. Baik Bu, dari leaflet ini tersebut Ibu tidak boleh mengonsumsi bahan makanan yang tidak dianjurkan. Jadi Ibu memilih bahan makanan yang dianjurkan, yang mana Ibu sukai. Dari hampir semua bahan makanan yang ada di sini, yang dianjurkan yang tercantum di leaflet ini harus mengurangi jumlah takaran garamnya ya Bu, atau makanan yang diawetkan dengan garam dapur atau makanan kaleng. Jadi Ibu bisa mengonsumsi semua bahan makanan yang Ibu sukai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan. Selain itu, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk Ibu yaitu biskuit, crackers, roti tawar, keju, sosis, kecap, tauco, terasi, saus tomat, petis, margarin dan mentega biasa, baking soda, ikan asin, dendeng, abon, sayur asem, acar dan makanan kaleng. Untuk dagingnya Bu, Ibu makan daging atau ikan dan ayam maksimal 2 potong sehari ya Bu. Dan telur dianjurkan 1 butir sehari. Sedangkan bahan makanan yang dianjurkan untuk Ibu yaitu beras ketan, jagung, kentang, buncis, wortel, kembang kol, apokat, dan buahnya itu ada apel, jeruk, pepaya. Dan Ibu bisa mengonsumsi kopi, teh, gula, serai, gula merah. Jadi bahan makanan tersebut bisa Ibu konsumsi setiap hari. Baik Mbak, akan saya coba di rumah. Oh iya Mbak, tadi Mbak bilang kalau kecap terasi nggak boleh, iya kan Mbak? Iya Bu, betul. Ibu tidak perlu pakai kecap kalau membuat oseng-oseng. Dan juga kalau Ibu membeli makanan dari luar, Ibu membaca terlebih dahulu labelnya ya Bu, yang tertera pada kemasan. Pada label tersebut tercantum kandungan, energi dan zat gizi dari makanan tersebut termasuk natrium, yang bisa disingkat dengan Na. Jadi kalau bisa Ibu memilih makanan dan natriumnya kurang dari 100 gram. Nah, di leaflet ini juga terdapat contoh menu sehari yang bisa Ibu coba di rumah. Makan pagi terdiri dari nasi, telur dadar, tumis kacang panjang. Untuk selingannya yaitu bubur kacang hijau. Makan siang terdiri dari nasi, ikan, acar bumbu kuning, tahu bacem, sayur lodeh, dan pepaya. Makan malam terdiri dari nasi, daging pensmol, tempe mendoan, cah sayur, dan pisang. Dari menu tersebut, Ibu bisa mengganti bahan makanannya dengan bahan makanan yang Ibu sukai. Untuk penggunaan kecapnya, kalau bisa dikurangin atau dihilangkan ya Bu, dan bisa diganti dengan olahan lain. Baik Ibu, dari penjelasan saya tersebut, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Mbak, saya sudah jelas. Baik Bu, sekarang bisa mengulangi kembali apa yang saya sudah sampaikan tadi. Baik Mbak, saya harus berusaha mengurangi garam, penyedap rasa, tidak menggunakan kecap saat masak oseng-oseng, tidak boleh makan makanan yang asin-asin, makanan kaleng, makanan dengan baking soda, dan membaca label kemasan terutama kandungan natriumnya.
Ya, betul sekali, Bu. Untuk leafletnya ini, Ibu bisa simpan. Jadi, kalau Ibu lupa atau kurang jelas, bisa lihat di leaflet ini ya, Bu. Atau menghubungi nomor saya yang tertera di leaflet ini. Baik, Bu, terima kasih atas kunjungannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang enak, dan selama konseling ini perbuatan saya yang menyinggung perasaan Ibu. Sekali lagi saya terima kasih ya, Bu. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah mau berkonseling sama saya. Ya, baik, Mbak, Bu. saya permisi dulu dan terima kasih. Ya. Nyetok pintu dulu.